Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Haris. Saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya kerjakan dengan judul motivasi sebagai pembentukan teamwork dan peningkatan kinerja karyawan. Latar belakang: mutu kerja karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Guna mendapatkan kontribusi karyawan yang optimal, manajemen harus memahami secara mendalam strategi untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja, yang dimulai terlebih dahulu dengan menentukan tolak ukur kinerja. Kinerja adalah bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja karyawan dapat dikelompokkan ke dalam tingkatan kinerja tinggi, menengah, atau rendah. Selain itu juga dapat dikelompokkan melampaui target, sesuai target, atau di bawah target. Kinerja menurut Mangkunegara 2000.267 adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas terbaik yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam mempertanggungjawabkan penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya. Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, terjemahan Jimmy Sedley dan Bayu Prawira 2001-78, menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi, yakni kualitas kerja, kuantitas kerja, efisiensi, dan kriteria efektivitas lainnya. Gibson et al. Dalam Ryan 2011. Menurut Hakim 2006, mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu tersebut bekerja. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Masrukin dan Waridin 2004 dalam Journal of Management volume 02. Indikator kinerja karyawan. Kinerja karyawan diukur dengan indikator kualitas karyawan, kuantitas karyawan, dan ketepatan waktu. Dharma 2005-50. Ada beberapa syarat tolak ukur kinerja yang baik, yaitu 1. Tolak ukur yang baik haruslah mampu diukur dengan syarat yang dapat dipercaya. Yang kedua, tolak ukur yang baik harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka. Yang ketiga, tolak ukur yang baik harus sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan. Yang keempat, tolak ukur yang baik harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai. Pengertian kerjasama tim. Kerjasama tim yang baik dibutuhkan untuk bisa mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan. Tracy 2006 menyatakan bahwa teamwork merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Teamwork dapat membangun kekompakan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pernyataan di atas diperkuat Dewi 2007 bahwa kerja tim adalah bentuk kerja dalam kelompok yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan sebuah tugas. Indikator kerjasama tim. Kerja tim yang dinyatakan Buchholz 2000, maka indikator-indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan partisipatif, yaitu terciptanya kebebasan dengan mendorong, memberikan kebebasan, memimpin, dan melayani orang lain. Yang kedua, tanggung jawab yang dibagikan, yaitu terciptanya lingkungan yang menjadikan anggota tim merasa bertanggung jawab, seperti tanggung jawab seorang manajer dalam pelaksanaan unit kerja. Yang ketiga, penyamaan tujuan, yaitu memiliki rasa tujuan yang sama sebagaimana dalam tujuan awal dan fungsi pembentukan tim. Yang keempat, komunikasi yang intensif, yaitu terciptanya iklim kepercayaan dan komunikasi yang terbuka serta jujur.
Yang kelima, fokus pada masa yang akan datang, yaitu adanya perubahan sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang atau tumbuh. Yang keenam, fokus pada tugas, yaitu terciptanya fokus perhatian anggota tim pada tugas-tugas yang dilaksanakan. Yang ketujuh, pengarahan bakat, yaitu adanya perubahan rintangan-rintangan secara kreatif menjadi daya cipta dan penerapan bakat serta kemampuan individu. Tanggapan yang cepat, yaitu adanya pengidentifikasian dan pelaksanaan setiap respon secara cepat. Metode penelitian, pendekatan penelitian, rancangan penelitian yang digunakan adalah survei. Pada penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif, yaitu cenderung menggunakan analisis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT Parkland World Indonesia yang berada di Jalan Raya Jepara, Kudus, Tegelan Pelang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan beberapa karyawan sebagai narasumber yang akan digunakan sebagai sampel, sehingga tempat tersebut akan dijadikan lokasi penelitian. Populasi, sampel dan metode sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Parkland World Indonesia Jepara. Sampel yang diambil adalah beberapa karyawan yang berada di PT Parkland World Indonesia Jepara. Pengambilan sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling, yakni secara simple random sampling. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Instrumen atau alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan survei. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.